Bab perbandingan dunia dan akhirat. Itu ya judulnya, perbandingan dunia dan akhirat. Artinya kan mesti diketahui gitu ya, dunia seperti apa, akhirat seperti apa. Nah, di situ nanti bisa gitu ya dibandingkan. Meskipun hakikatnya nggak bisa, itu hakikatnya nggak bisa. Jadi ketika membandingkan dunia, ya kalau dunia kita tahu, kalau akhirat ya semampu, artinya semampu kita menangkap, membayangkan, menggambarkan akhirat berdasarkan penjelasan ayat dan hadis. Nah, kalau yang ini yang tidak bisa, berarti ya, yang tidak bisa membandingkan, yang tidak bisa menangkap, menggambarkan akhirat itu seperti apa, nggak akan bisa berarti membandingkan dunia dengan akhirat. Akibatnya jadi tidak punya apa namanya ya, tidak punya gambaran sama sekali. Nah, sehingga ketika disebutkan akhirat itu wajar gitu kalau hari-hari mendengar akhirat acuh, karena nggak mampu menangkap, nggak mampu menggambarkan. Jadi seolah-olah akhirat itu samar, dunia itu jelas. Apalagi dunianya seperti ini ya seperti ini dunianya pantas gitu. Artinya kalau orang yang tidak mampu menggambarkan, menangkap gambaran, artinya ya tidak mampu menangkap, menggambarkan akhirat seperti apa, pasti akan ke dunia gitu larinya. Kalau dunia itu jelas, nampak, bahkan oleh Allah disebutkan seperti ini nih di ayatnya. Kemarinnya surat Al-Hadid ayat 20, baru 2 kata sebetulnya dia yang dijelaskan kemarin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Innamal hayatud dunya laibun wa lahwun. Nah, baru 2 itunya, laibun, lahwun. Arti laibun itu sering diterjemahnya itu permainan, main-main, sendagurau. Nah, maksudnya bahwa tidak serius. Yang seperti itu artinya kan tidak serius. Nuhur itu pantas serius. Nah, maksud tidak serius di sini bahwa yang namanya dunia itu bukan yang sesungguhnya, segala-galanya. Artinya dunia ini bukan yang sesungguhnya. Kalau disebut dunia ini, manusia hidup di dunia, berarti hidup di dunia itu bukan yang sesungguhnya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bagi manusia juga bukan yang sesungguhnya. Ya, ada kesenangan di dunia, ada kesenangan yang itu lain, berarti bukan yang sesungguhnya. Kesenangan bagi manusia bukan yang seperti itu. Ya, artinya yang ada di dunia, kesedihan seperti itu. Itu arti laibun itu malah heureuy wungkul lah, segala-galanya dunia ini bukan yang sesungguhnya. Nah, bahkan kan di awal kitab Riqaq ini Imam Bukhari mengawalinya dengan la aisha illa aisul akhirah. Itu bab pertamanya ya oleh Imam Bukhari sebagai pondasi dari pembahasan kitab Riqaq itu. La aisha illa aisul akhirah. Bukanlah kehidupan yang sesungguhnya itu melainkan kehidupan di akhirat. Nah, dunia mah laibun disebutnya. Karena segala-galanya yang sesungguhnya itu adalah nanti di akhirat.
waktu, dari segi waktu di sini kan belum yang sesungguhnya, karena di sini kan sebentar. Kalau sesungguhnya berarti harus abadi. Kemudian kalau kenikmatan di dunia ada, belum yang sesungguhnya. Itu arti laibun ya, suka diterjemahkan main-main gitunya, permainan, main-main, sendagurau, nah maksudnya bukan yang sesungguhnya. Kemudian lahwun itu artinya sesuatu yang melenakan. Gitunya lahwun itu melenakan, membuai, sehingga memalingkan, membelokkan, mengalihkan dari kemestiannya manusia di dunia itu apa, bagaimana. Nah dari situ dipalingkan gitunya, dibelokkan, dialihkan oleh kehidupan dunia. Nah penyebabnya adalah tidak mampu, ketidakmampuan menggambarkan akhirat, sehingga dibandingkanlah gitunya dunia akhirat. Ada akhirat tetap jelas, atau jelas mah dunia, artinya dia kan jelas. Padahal kalau mampu membayangkannya karena memang belum ditampakkan, kecuali kepada Rasulullah SAW ya, surga sudah diperlihatkan, neraka sudah diperlihatkan. Kalau bagi Rasulullah itu sangat jelas berarti perbedaan antara dunia dan akhirat. Sehingga Rasulullah SAW banyak, seperti apa sih dunia gitunya dibandingkan dengan akhirat. Nah, banyaklah hal-hal yang oleh Rasulullah SAW itu digambarkan tentang keakhiratan ya, tentang keakhiratan itu bukan surganya. Bahkan oleh Rasulullah itu misalnya seperti yang ini yang kemarin juga sudah disampaikan ya, 2 rakaat qabla subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Nah banyak hal-hal seperti itu, banyak. Baru dibandingkan dengan 2 rakaat qabla subuh itu kan bukan pekerjaan 2 rakaat qabla subuh itu yang lebih baik dari dunia dan isinya, tapi kan balasannya, pahalanya, keutamaannya, keistimewaannya dari mengerjakan 2 rakaat qabla subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Takakaraku sakitu gitulah. Baru dengan satu hal, baru dengan satu balasan begini, balasan untuk satu amal yang sedemikian ringan, 2 rakaat qabla subuh lewat, dunia itu gak ada apa-apanya. Nah artinya seperti penjelasan tersebutnya, Rasulullah hanya menyebut rakaatani qabla fajri, 2 rakaat, seolah-olah pekerjaannya. Itu yang jadi sulit bagi kita gitu ya, 2 rakaat qabla subuh nih. Kalau kita menangkap makna hadis itu juga pekerjaan 2 rakaat qabla subuh itu lebih baik dunia dan isinya. Ente kalau kumaha gesok. Ya gitu, itu 2 rakaat qabla subuh. 2 rakaat qabla subuh itu artinya amalannya ya. Kan bukan amalannya. Tapi pahalanya, balasannya dari pekerjaan seperti itu saja gitunya. Satu macam ibadah yang sedemikian ringannya, balasan dari Allah seperti apa? Lebih dari dunia dan isinya. Apalagi kalau dibandingkan dengan seluruh balasan untuk amal yang sedemikian banyak. Asli kan segede kebul merendunya mata. Artinya sangat tidak berarti, sangat tidak bermakna gitunya, sesuatu yang hanya sebesar debu anggaplah gitunya. Kalau dibandingkan dengan balasan dari Allah nanti seperti apa? Tak kuncinya di situ gitunya, ketidakmampuan menangkap gambaran berartinya yang dijelaskan oleh ayat, oleh hadis tentang seperti apa surga
nggak akan bisa berarti. Nggak akan bisa untuk menyimpulkan seperti barusan bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya. Malah sebaliknya, ketika mendengar surga yang sedemikian kurang apalah gitu ya, baik ayat ataupun hadis menerangkan surga, angren cek manehna mah naonan itu dunia yang lebih berarti, dunia yang lebih bermakna, sehingga itulah yang dikejarnya. Karena nggak mungkin lah orang Sunda mah disebutnya menyebutnya naon paribasan gitu teh moro julang ngalepaskeun pusing. Ya moro julang ngalepaskeun pusing teh maksudnya meninggalkan sesuatu yang lebih bermakna, malah mengejar yang belum pasti, yang jauh lebih kecil. Nah, kembali lagi ke ayatnya, baru dua kata itu ya, itu arti laibun itu adalah bukan yang sesungguhnya. Dunia dan keduniaan itu ya gitu, yang ada di dunia ini bukan yang sesungguhnya bagi manusia. Termasuk hidup di dunia pun bukan hidup yang sesungguhnya. Segala-gala nanti berarti selama hidup di dunia itu bukan yang sesungguhnya bagi manusia. Nah, yang kedua yaitu lahwun, artinya memalingkan, membelokkan, mengalihkan. Nah, berarti dari yang seharusnya, dari yang pokok, dari yang wajib apa. Nah, dipalingkan gitu ya, dibelokkan, dialihkan oleh dunia dan keduniaan. Kemudian yang ketiga, karena di ayat ini Allah menyebut dunia ini beberapa nih ya, satu laibun, dua lahwun. Nah, sekarang yang ketiga zinatun. Arti zinatun itu mungkin tepat nih kalau diterjemah aksesoris. Tepat kalau disebut aksesoris, artinya hanya perhiasan. Ya perhiasan, ya aksesoris kan tambahan. Itu juga menunjukkan kan bukan pokok. Kalau nggak salah, saya pernah menggambarkan begini, arti zinatunnya aksesoris itu. Kalau ada sebuah kendaraan, perlu nggak aksesoris? Ya katakanlah kalau diberi aksesorisnya, sebuah kendaraan itu diberi aksesoris. Yang aneh itu kalau aksesorisnya penuh gitu, merimbil aksesoris nama. Sementara mesinnya rusak, mobilnya tidak maju, nggak naonan, udah tukos nulier. Tanpa aksesoris, berarti nu pokok lah gitunya, yang pokok kendaraannya. Tambah aksesoris, ya silahkan, bukan nggak bolehnya. Kalau misalnya ini kalau kendaraan gitunya ditambahi aksesoris, ya silahkan. Tapi kan aneh justru kalau si pemilik mobilnya ini lebih mementingkan aksesoris itu sampai penuh awak-awak teh aksesoris teh. Di starter teh maju, banak kempes, ya bakar rebul, itu kumaha itu. Tapi terus aksesoris ditambah. Ini kan maknanya juga berarti bukan pokok dunia. Hanya sekedar gitu tah zinatun teh perhiasan teh ya aksesoris. Yang salah itu adalah seperti yang barusan, malah lebih mementingkan aksesoris daripada yang pokok. Aksesoris reuteum pentil eueuh percuma rek naon nya geletik, itu bagian pokok. Ya artinya kalau si bannya tanpa pentil berarti kan kempes, nggak bisa maju. Aksesoris reuteum disengserikan batur itu. Ada aksesoris ayo harga sekian juta, pentil nu murah eueuh atuh gagal beureuna teh teu bisa maju. Ari aksesoris nu reuteum ari pentilna eueuh. Nah, harusnya yang pokok-pokok itu gitu kan. Ya artinya yang pokok itu
ada yang besar yaitu mesin nu pokok namanya eta teh pentil teh pokok eta teh untuk mobil karena kalau tidak ada nggak bisa maju sama dengan mesin yang mogok ya atau anu bannya bocor atau apa artinya bisa bagian kecilnya atau bagian yang besarnya mana yang pokok mana aksesoris. Dunia itu bagi manusia itu adalah aksesoris, berarti bukan yang pokok. Boleh nggak itu ditambah aksesoris? Nyamang nggak wae, asal itu kan tidak meninggalkan yang pokok dan memang sebetulnya seperti itu. Apa dunia ini harus ditinggalkan? Mual bisa can waktuna. Belum bisa hanya meninggalkan dunia karena kita masih hidup di dunia mah pasti sehari-hari itu teralami, itulah dijalani, dihadapi. Kalau tidak lepas dari yang pokok, tah dunia mah bakal kabawa. Dunia mah bakal kabawa, bakal kabagian sebenarnya mah. Eta aya teh anu man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha fama lahu fil akhirati min nasib. Surat naon teh? Apal ayatna poh deui. Surat naon ayat sabaraha? Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, kami pasti akan menambah lebih. Nah, menambah lebih di dinya teh maknanya kehidupan dunianya diberi. Kan kehidupan akhirat itu yang pokok orang kan menginginkan surga. Karena memang Allah menjanjikan surga. Barang siapa yang menginginkan surga, kami akan memberinya lebih. Nah, saya ingat lebih itu selebih dari apa yang diinginkan oleh manusia itu Allah memberi apa? Nah, itu memberi kehidupan dunianya pun oleh Allah diberi. Kemudian satu lagi ada juga maknanya selebih dari yang disebut dengan Allah memberi lebih itu, yaitu Allah akan menampakkan dirinya tak di luar kenikmatan yang ada di surga. Allah akan menampakkan dirinya. Kalau kono hadis nu tadi mentah lamun nu kebagian mah hadis nu terakhir. Penghuni surga yang paling rendah itu melihat Allahnya itu hanya kebagian melihat telapak kakinya. Itu pun dari jarak 1000 tahun perjalanan. Tapi orang yang berada di surga Firdaus itu bisa melihat Allah pagi dan sore wajahnya yang terlihat. Nu paling handap mah paling itu teh jempol sukun. Dampalna wungkul nu katingali teh bari ti kajauhan eta ge. Sejauh 1000 tahunnya jarak perjalanan gitu di hadis nanti. Eta selebihnya dari yang kenikmatan di surga yang diberikan oleh Allah teh. Tapi kalau penghuni surganya paling rendah, entah, udah dampal sukun, ketinggalan itu bari tika jauhan. Oh sakitu ge nikmat ningali Allah atuh. Kalau yang di surga Firdaus itu melihat wajahnya. Ya kita bayangkan di sini coba melihat orang rorombeheunana. Pan panghijeng jelema teh kudu kali beungeut atuh. Nah, kembali ke sini. Tiganya Allah menyebut dunia itu hanya aksesoris dengan makna seperti barusannya. Kalau saya analogikan dengan sebuah kendaraan, ya silahkan saja kalau mau ini sebuah kendaraannya. Ya silahkan saja kalau mau diberi aksesoris, katakanlah jadi lebih ada aksesoris, namanya juga perhiasan, hanya unsur keindahan. Kalau misalnya diberi apa namanya, suka ada di pom bensin teh menjual semacam formula untuk menaikkan oktan dari bahan bakar. Anu itu aksesoris bukan?
Bukan, eta mah menunjang yang pokok, eta mah kerja mesin, eta bukan aksesoris nu gitu mah. Aksesoris mah hanya hiasan berarti. Nya pemanis tapi kade itu masalahnya. Pentil kade ulah kaliwat. Aduh, aksesoris diharup nepi ka tukang, nepi ka kaca hareup wae gitu tinggal sakieu. Kaca hareup wae tinggal saeutik, pinuh katutupan ku aksesoris. Ari di starter teu hirup, ban karempes. Tak itulah mungkin ya saya kira bisalah mudah dipahami, itu yang disebut dengan zinatun. Berarti mana yang pokok bagi manusia selama hidup di dunia, bukan dunia, berarti itu hanya sekedar aksesoris. Tanpa aksesoris tapi mesin gitulah, mesin mulus jaga pokoknya mah apa namanya kegitulah kuduna sebut mobil mah, kendaraan mah tanpa aksesoris. Panti balik teh jeung nu tadi aneh, aksesoris pinuh riban kempes kabeh nu pokok nanu eueuh. Ya meskipun apa namanya hal kecil, tapi kalau termasuk pokok artinya ya harus. Komo kita mau pelakan bahan diganyal ke batu rek maju kumaha tuluy we nambahan aksesoris ditapalkeun lain meuli pelak. Dah karena itu sebetulnya kan hidup manusia itu jadi seperti itu sebetulnya, tapi kaserian kan sebetulnya hidup manusia itu jadi seperti itu, nu apa namanya meninggalkan yang pokok. Nu pokok teh ibadah teh manusia itu selama di dunia itu adalah ibadah, itu ditinggalkan artinya yang pokok ditinggalkan, malah terus we aksesoris nu digugulungna nu ditambahkeun teh. Nepi ka pinuh tah mun kendaraan teh mun bieu ti hareup nepi ka tukang logona geus beriji mah. Tambahan lampu geuningan tah. Sok aya nu kitu lampu pernah ningali ieu mah. Pernah ningali eta lampu teh lahting sabaraha hiji mah. Motor bukan mobil tapi motor lampu. Kuat kareuteum audio eta box anu badag teh geuningan dibawa ditapalkeun. Ari gitu-gitu teuing gitunya nah jadi pikaseureun kakara mobil kumaha hirup nu sabenerna. Kakara kendaraan kitu teh geus pikaseureun. Can nyetelna tarik eta motor. nyetel eta teh musikna teh tarik. Aduh rupa-rupa wae atuh kalakuan teh. Yang ketiga, tafakhurun bainakum. Ini makna-makna masing-masing ya, karena Allah menyebut dunia itu begini gitu ya. Dua yang kalau yang Jumat yang lalu ya dua tah laibun walahun. Nah sekarang zinatun wa tafakhurun bainakum. Tafakhurun itu, nah berarti ini disebutnya cek urang Sunda madam memang hawa anak itu. Kalau urusan dunia mah pasti akan terjadi tafakhurun bainakum. Tafakhurun itu saling bermegah-megah. Ya saling eta paloba aksesoris lah gitu. Jadi paloba aksesoris ya gitu. Bari sararea gitu teh. Teu maju. Sararea gitu pelakan. Kanyol ke watu tidak pelak lagi itu dipajukeun moal kendaraan teh moal resep ieu wae nempelkeun aksesoris. Aduh nu rarawisan mah nu buricak burinong mah nu rupa-rupa ari lagu rek mudik tuh ari rek dipake gitu rek mudik teh jalan. Eta teh nu ngabalodor wunggul pacik urang bener ningali teh pikaseureun antun bagi pasti hayang seuri. Ari meuli aksesoris unggal poe.
Muli tapalkeun deui tuluy nepi ka reuteum nepi ka ieu mah supir wae geus bisa ningali. Lantaran kacana penuh aksesoris. Duduk gitu lampuna wae gitu geus alah ting sabaraha hiji. Hayo we balanja aksesoris, hayo we gitu memikirkan, mementingkan nu karah itu. Tah iya ya, tatapakhurunnya itu dalam urusan seperti itu. Hawa anak itu tah, nu resep aksesoris mah ningali batur. Wah, masang lampu, beli lampu. Gitu. Pokoknya malah liar. Padahal pika serius dong. Kulit apalagi kalau urusan seperti ini. Urusan hidup gitunya, hidup itu hanya berlomba urusannya itu aksesorisnya tapakhurun itu bermegah-megah, ingin menjadi yang paling lah gitu kalau apa namanya ya, kalau nyerumah ingin yang paling bagus, tapi kudu karar itu gitu tah perlombaannya itu tapakhurun itu bermegah-megah itu hanya dengan urusan seperti itu. Dan oke no nya dasar urusan keduniaannya kita melihat di ini sekarang ini Arab Saudi ini sedang membuat proyek ambisius lah sebut nanti, sedang membuat proyek ambisius membangun satu kawasan yang itu kawasan elit, kawasan ingin menjadi yang termegah di dunia gitu hayangna teh ngan saukur gitu. Ingin membangun itu sebuah kawasan itunya diantaranya di situ akan dibangun gedung tertinggi di dunia, nyelehkeun nu di mana gitu eta tapakhurun teh. Padahal kan kalau nggak salah biayanya itu sampai 3.000 triliun gitu, sakawasan gitu, beak 3.000 triliun, coba lamun disodakohkeun. Ya untuk apa? Apa niatnya? Apa maksudnya? Gitu seperti itu. Ingin mengalahkan itu, karena ini bangunan tertinggi sekarang ini ada di sana, tah hayang ngalihkeun eta. Disebut teh meureun kita hebat, geus sakitu. Kuriakna lila begitu beres gitu kakara ge kaasaan sakedeung paeh. Geus ngeusan tinggalkeun eta teh batur nu ngareunahna mah. Ada gitu pan urusan dunia mah, urusan harta mah pasti akan berpisah gitunya. Pasti akan berpisah kalau tidak orangnya yang pergi lebih dulu, pasti hartanya yang pergi lebih dulu. Udah bakal pisah kalau kumaha ge. Nah sementara kesibukan lah itunya segala sesuatunya itu hanya dihabiskan dalam urusan seperti itu. Tapi daki hawa na cik urang Sunda mah memang kitu hawa na harta mah dunia mah. Inginnya itu terus bermegah-megah teh, ingin saling mengalahkan itu dalam urusannya yang bersifat keduniaan, ya diantaranya kekayaan. Dan kalaupun terus gitu mengejar kekayaannya, hayangna teh kitu disebut pangbeungharna. Nah, hayang teh disebut apa namanya gitulah, katakanlah ingin menjadi orang terkaya di dunia, geus sakitu teh mendapat sebutan itu. Padahal kan sebutan itu sangat berat. Kalau kaitannya urusannya nanti dengan di akhirat, dihisab sebagai orang terkaya di dunia. Nah paling tadi misalnya kekayaannya hanya dipakai seperti itu kan hanya untuk atau ingin mendapat sebutan dari sesama manusia gitu, hebat karena bisa membangun proyek ambisius dengan seperti apalah gitu ya. Coba kalau berpikir akhirat, 3.000 triliun disodakohkeun, salam dunya kabagean da. Jariahna ge sigana mah. Dibaliknya coba kalau ada kacamatanya kan, kacamatanya harus kacamata agama gitu kan melihatnya.
Yang baru-baru ini juga hadisnya kan begini, Rasulullah SAW itu kan, kalau saja aku punya emas sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu besarnya, panjang Gunung Uhud itu 8 kilometer. Kalau aku punya emas sebesar Gunung Uhud, aku akan sodakokan semuanya dan hanya meninggalkan sebanyak 3 dinar. Orang waktu balik panubieu teh ari kana sodakoh mah mun hese, tapi membangun proyek ambisius mah. Nah, karena hanya seperti ini, berarti hanya tafakhurun itu ingin disebut yang paling mewah, yang paling megah gitunya, yang gitulah dalam urusan keduniaan. Kemudian yang kelima nih, wataka surun fil amwali wal aulad. Dan juga takasur mah saling berlomba. Dan ini kan yang sejalan ini dengan surat apa namanya, al-hakum, ya, al-hakumut takasur. Eta dah yang kalau di surat itu disebut hanya satunya, yang al-hakum itu artinya memalingkan, tadinya membelokkan, mengalihkan kalian dari yang pokok. Karena yang pokok itu tetap kembali ke ayat, tujuan Allah menciptakan manusia itu hanya satu, yaitu untuk beribadah. Tadinya dibelokkan itu berarti ya, dibelokkan, dipalingkan, dialihkan dari beribadah kepada Allah. Nah, artinya kalau sudah kena oleh ini, kena oleh aksesoris, lebih mementingkan aksesoris, artinya urusan ibadahnya pasti kurang, bahkan tidak diperhatikan sama sekali. Ya tadi nu pokok nama gitu, nu pokok nama diantep mobil nama gok oke. Terus lebih mementingkan gitunya aksesoris, pasti akan kurang perhatiannya ke yang pokok. Kena oleh ini juga sama, kalau sudah berlomba-lombanya dalam bermegah-megah dalam urusan keduniaan, ibadah pasti akan terbengkalai. Nah, demikian juga dengan surun fil amwal. Ya, saling bermegah-megah atau berlomba-lomba untuk menjadi yang terbanyak dalam urusan harta. Ayah hadisnya kieu ya, hadis nanti ada orang miskin yang mengeluh kepada Rasulullah SAW, seolah-olah apa namanya, yang dikeluhkannya itu adalah itu kebagian naon dunia, kebagian naon sebenarnya di dunia itu kebagian naon, batur mobalunghar sarenang. Mun hayang nanaon teh gampang, beunda boga duit. Nah ini gitunya keluhan orang miskin deh. Nah, kemudian Rasulullah menyabdakan begini, perbedaan orang kaya dan orang miskin, kalau dua-duanya ke surga, ya tehnya yang kaya ke surga, yang miskin juga ke surga. Perbedaan masuk surganya orang kaya dan miskin itu seberbeda waktunya selama 500 tahun. Orang miskin itu sudah masuk ke surga, sudah 500 tahun itu menikmati surga, orang kaya belum. Cok mending mana? Makan bae lah ada pokoknya ke surga. Ulah sok kitu mikir teh. Geus atuh ka surga tingkat panghandap lagi meureun kitu. Rek jadi barista di ditu. Rek jadi tukang nyeun lapak IPA. Nyeun kapal api udah dihandap di surga nu panghandapna nu deukeut ka neraka da seuneu mah aya di ditu. Di surga lamun hayang kopi nah di mana? Oh, boseuna di neraka mah tuh di surga mah ya tuh sana mah di itu tak hayang nyeun kopi maka turun heula we ka dinya.
Nyokot hiji sirah jelema dah horong eta ge. Nyokot sirah jelema hiji dah horong kitukeun eta panci teh sagelas ini ngarah teh lila. Beres balangkeun deui eta sirah. Di surga nu panganap nah nu deukeut ka neraka nu di luhur watu mah jauh atuh di barista. Berapa nih? 1 laibun, 2 lahwun, 3 zinatun, 4 tafahurun. Ditutup dengan at-takasur itu dalam hal ini ya dari segi lahwunnya itu sangat besar. Apalagi kalau di surat at-takasur itu kan al-hakumnya yang memalingkan kalian itu adalah at-takasur. Dan at-takasur itu bukan jumlah yang banyak. Jadi kesana kalau mau baleunghar nu soleh, wah manya jadi gitu. Abdurrahman bin Auf depan bunghar pisan teh. At-takasur mah berlomba-lomba dalam urusan harta. Ada perlombaan mah pasti terjadi di antara yang selevel. Kalau orang miskin bisa kena nggak oleh harta kasur? Ya berlombaan aja nu miskin doi. Kalau orang miskin berlomba dengan orang kaya, ya sidik malah menang ya teman. Jadi harta kasur itu bukan jumlah yang banyak yang melalaikan, tapi ingin menjadi lebih dari yang lain. Pasti dengan yang selevel perlombaan tak perlombaan eta anu eta teh anu memalingkan mah yang melalaikan mah nya sesama penghuni eta teh sesama penghuni kontrakan itu sarua kontrak ajeng eta bersaingna ningali itu tulisna capit aing ge bisa Polis nu lebih halus. Nah yang jadi memalingkannya itu adalah ya perhatian tadinya perhatian ke ibadahnya itu jadi sangat kurang karena perhatian teh kanu kitu gitu. Ingin selalu lebih dari yang lain dalam urusan harta. Nah sampai kalau nyata tetangganya ngiririt panci, milu ngiririt panci. Nyapan diri ditekan juga. Nah terus berlombaan nanti didinya. Nah kalau perlombaan mah pasti terjadi dengan yang sepadan berartinya. Nah sehingga yang disebut al-hakumut takasur itu bukan jumlah yang banyak. At-takasur memang artinya bukan jumlah yang banyak, tapi sikap berlomba ingin menjadi yang lebih banyak. Nah kalau perlombaan seperti itu pasti kan terjadinya itu dengan yang sejajar ya tadilah sesama penghuni kontrakan deh sakitu sarua ripuh teh ningali piragen itu disnal capit anyar mana atunya meuni padahal iki aya keneh sendal teh beli sendal ningali itulah kalau ada gitulah ini artinya apa namanya untuk saukur meuli sendal wae nepi ka jadi perlombaan dinya beak artinya tasi perhatian dengan kanu karari itu tak al-hakumut takasur gitu manana nya beak atuh berperhatian tidak kudu kitu kaganggu pikiranna teh terus berusaha untuk supaya lebih dari ya padahal kan hanya urusan nu sendal capit cikuna bae atuh mikeun pira ge sendal capit mun ditulung teh atoh teh sendal capit teh pan jadi urang nu boga itu henteu. Artinya dia merasa jadi lebih tak urusan sendal capitna. Terus nu itu beli jepit anyar. Ya lagi nu kitu jepit 1000-an atuh meuni. Masalahnya kalau di dalam dirinya sudah kena oleh harta kasur mah enggak mau itu dia. Yang lain itu lebih dari dirinya. Itu yang memalingkan, itu yang akan menyita perhatian. Memang bendanya urusannya tidak seberapa.
Tapi yang bahayanya itu kalau perhatiannya jadi ke hal-hal seperti itu. Hatta zurtumul makobir no pikapaeh no gitu. Hirup nanti berlomba urusan senal capit yang jepit rambut. Terus di dinya berlomba ti eta keneh teh ti barudak leutik keneh dipikeun ini paraeh. Ti barudak leutik keneh terus terjadi perlombaan tapi kan ini. Luar lagi sebarang kok mong kekeh mong eleh situ beli itu aing nggak bisa. Situ bongkok aing nggak bisa bongkok. Film milu bongkok. Ngarah ka beli itu. Aduh, itu bongkok pakai itu pada era tuh. Hari itu apa pakai itu kita bongkok aing ge bongkok cenah mah karah lu itu ke jeung itu lebih halus. Tapi ka incu dan titas cipeng nilep ke di awak cenah ya. Dikitu kan karena bongkok ngarah mulai itu pakai aing eta. Karena itu sakarang aneh itu. Ai situ bongkok ti heula aing teh geuna. Ai situ bongkok urang acan. Muli itu tak beli nage di anu hargana sakitu urang ge can kabeli nya nya can bongkok kenehna ka ijona itu pancing pengajejekeun jeung tangongnya kalau jadi bongkok keuleuh teu dah yang beli itu cari boleh pakai itu beli can bongkok di era berlomba-lomba dalam hal harta dan keturunan. Nah, kemudian lanjutannya. Ya, padahal kama saligoisin ajabal kufaro. Nabatuhu summa yahiju fatarohu musfarro summa yakunuhu toma. Nah, ini gambaran dari Allah yang masih terkait ya dengan makna yang laibun itu artinya kan bukan yang sesungguhnya. Ya, laibun itu bukan yang sesungguhnya, termasukkan hidupnya sendiri, waktu hidupnya sendiri, bahkan dimensi waktu juga bukan yang sesungguhnya. Di antaranya hadis yang menerangkan ini bahwa ayat etamanya, ayat juga yang di hadis yang tadi dibagikan. Mereka itu orang-orang kafir itu nangtang gitu ka Rasulullah teh. Soklah buru-buru neraka we hayo ngomong. Mana neraka teh sok burukeun lah. Itu kan nantang gitu soal mereka itu minta azab itu disegerakan. Nah, padahal Allah kemudian berfirman bahwa satu hari itu kan satu hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kamu, artinya 1000 tahun sekarang gitu ya. Satu hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di bumi. Artinya kan dimensi waktunya kita tak itu nu sebenarnya disebut sapoe teh. Itu yang sesungguhnya yang disebut satu hari itu 1000 tahun. Nah, kalau di bumi satu hari itu kan 24 jam. Lain berarti waktu lain nu eta lain nu sebenarnya. Belum ya, makanya semuanya di dunia ini belum yang sesungguhnya. Nah, ini lanjutannya. Nah, semua itu seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Memang ini dikondisikan seperti itu oleh Allah. Bahwa dunia ini menggiurkan. Rasulullah juga adanya hadis saya ingat menggambarkan, kalau Rasulullah menggambarkan dunia itu hijau nyebutnya Rasulullah. Dunia itu hijau artinya sangat menarik perhatian manusia. Pantaslah kalau banyak manusia yang sangat tertarik kepada urusan dunia karena memang dikondisikan demikian oleh Allah. Sementara kan soal akhirat, soal surga
yang kalau membandingkan keindahannya dengan dunia kan bukan untuk dibandingkan, tapi dasar katingali masalah namun. Ya karena kan surganya kan belum kelihatan. Surga sangat indah itu berdasarkan penjelasan ayat, penjelasan dari hadis. Kalau seperti kepada Rasulullah SAW, surga sudah diperlihatkan misalnya. Pantas kalau Rasulullah kemudian menyebutkan, kedua rakaat qabla subuh di langit dunia mah. Hilang dunia itu nggak berarti apa-apa. Ada juga kan yang membandingkan dengan satu butir anggur saja. Satu butir anggur surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Banyak nukar itu mata hadis yang untuk menekankan sebetulnya bahwa dunia itu nggak ada apa-apanya. Ada lagi ini kerudung bidadari. Kerudung bidadari surga itu sama gitulah kurang lebihnya dibandingkan dengan dunia itu nggak ada apa-apanya dunia. Bahkan sarangka bahasa Sunda teh sarangkanya teh. Eta wadah bedog sarangka. Ari para panjepengan nama perah sebutannya perah bedog. Tah ieu mah sarangkana. Artinya kan bukan pokok, sarangka mah deui gitu kan. Ada yang kieu ya tanan teh. Ada yang memberi hadiah pedang kalau nggak salahnya kepada Rasulullah SAW. Saya lupa lagi tak kisah rinci nama. Hanya kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa tah sarangka bedog engke di surga mah lebih baik dari dunia dan isinya. Aya nu eta hadisna teh nu kari itu kerudung bidadari, aya nu sarangka bedog, ada pecut. Ya, kalau di zaman Rasulullahnya cemeti, pecut itu kan banyak dipakai berartinya karena mereka kan suka menunggang kuda gitu kan, menunggang unta, menunggang keledai kan suka pakai lah gitunya. Tanu kitu engke di surga mah nu kitu ge. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, tapi ketika di dunianya memang Allah buat seperti ini. Rasulullah menyebutnya dunia itu hijau, menggiurkan dan sangat-sangat menarik. Artinya tarikannya sangat kuat berarti untuk manusia mengarah ke arah keduniaan itu wajar gitu kalau kondisi ketertarikan manusia terhadap dunia itu sangat besar. Nah, kalau seperti di awal tadi, kalau tidak bisa melihat akhirat dengan jelas ke bawah, pasti akan terbawa kepada urusan keduniaan karena itu yang jelas nampak dan memang menggiurkan. Ya, menggiurkan buricak burinong bukan kinclong dan sebagainya. Pikarsa pun pisan gitulah dunia mah. Memang ini oleh Allah dikondisikan demikian. Ini perbandingannya seperti ini ya Allah menyebutnya. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Nah, gitu gambaran teh kalau bagi seorang petani kan ningali tanaman yang subur teh kan resep. Bergairah lah gitu kalau seorang petani itu melihat tanaman yang subur. Tapi kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur, tadunya mah pasti gitu. Kalau menarik perhatiannya, menggairahkannya, ya digambarkan seperti di sini ya. Kalau tanaman yang subur, tanaman yang hijau bagi seorang petani merdidinya bidangna berarti sangat resep ningali teh tumbuhan kitu teh. Tapi kemudian tumbuhan itu akan menjadi kuning, layu dan hancur. Tadunya mah bakal kitu kalah kumaha ge. Kalaupun tidak segera hancur, pasti nanti kiamat juga hancur semuanya. Kalau misalnya diibaratkan sebuah bangunan yang megah, yang menarik gitunya, yang hebat lah sekarang di dunia,
bisa hancur kan. Kalau Allah bisa membuat gempa juga gampang. Allah perintahkan saja bagian bumi tak gempa tadi dinya di bangunan yang ada runtuh ngesan weh, tak bisa hancur, tak bisa gitu. Artinya yang asalnya seperti apa nanti akan menjadi kuning layu dan hancur. Kalaupun tidak segera, misalnya karena kejadian gempa dan kiamat bakal hancur kabeh. Dengan kiamat itu maka bukan hanya apa yang bagian-bagian yang dipandang indahnya, dunianya sendiri akan hancur. Ya berakhir berarti segala-galanya yang asalnya tadinya dipandang hijau, mengagumkan, hebat, wah gitu seperti apa yang namanya dunia, kayak apa namanya di sini kering, menguning, layu, mati, dunia pasti seperti itu. Kalau di surat Al-A'la juga kan ada gambarannya, faja'alahu gusaan ahwa, pohon yang asalnya hijau itu pasti nanti akan mengering dan mati. Nah, yang seperti itu yang digambarkan oleh Allah bahwa dunia itu tadi ada 5-nya. Nah, Allah juga kemudian membuat analogi dengan bahwa dunia itu memang kalau di sini analoginya dengan seorang petani yang melihat tanaman hijau itu pasti kan sangat bergairahnya bagi seorang yang seorang petani lah itu. Tapi sebetulnya kan tanaman itu akan gusaan nahwatnya menua, menguning, mengering dan mati kemudian hilang. Tetap kuncinya menurut tadi bahwa kalau tidak mampu menangkap gambaran tentang surga dan neraka, gitulahnya dua nana sekalian gitunya. Bukan hanya surga. Karena kan yang di sini kan yang dimunculkan kan keindahan dunia yang begitu menarik, menggiurkan sampai menggiring manusia gitu juga arah ke keduniaan. Nah, kalau tidak mampu menangkap, menggambarkan surga dan neraka yang sudah dijelaskan, digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis, ya pasti seperti ini, sangat tidak tertarik artinya dengan surga, sangat tidak tertarik dengan semua keindahan surga. Dan can katingali komo karasa. Ya, belum terlihat. Dabongan tika gambar wae. Ya karena kan tidak teka gambar wae gitu ari surga teh siga kumaha atuh. Padahal hadis-hadis tadi itu artinya mengarahkan ya misalnya 2 rakaat qabla subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Kemudian cemeti, tadi tanya cemeti, pecut di surga nanti itu lebih baik dari dunia dan isinya. Padahal kalau kalau disebut sebuah pecut, sebuah cemeti itu ya apa sih artinya? Apa maknanya? Benda apa sih? Hanya untuk beli mahal berenang. Ya, artinya kan anggaplah barang tidak berharga. Tapi kalau cemeti surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Karena itu dah hadis nanti. Nah berarti memang dituntut, artinya ya dituntut untuk bisa menangkap, untuk bisa menggambarkan keindahan surga seperti apa. Dituntut untuk bisa menangkap itu mengerikannya neraka seperti apa. Nah kalau itu bisa, itu kita menangkap gambarannya berdasarkan penjelasan ayat, penjelasan hadis, pasti bisa sampai kepada merasakan bahwa dunia ini benar-benar tidak ada apa-apanya. Nah, kita mah kabita keneh kudunya, kabita deui.
Ya kalau Rasulullah kan tadi sebab ini kan seorang Rasulullah gitu ya. Kalau Rasulullah kan sampai mengatakan seperti tadi, kalau saja aku punya emas sebesar gunung Uhud, aku akan sodakohkan seluruhnya. Karena dengan disodakohkan itu kan akan berbuah. Ya akan berbuah gitunya, dengan disodakohkan itu akan berbuah surga. Dan hanya akan menyisakan 3 dinar saja. Nah, ngerti sanggup, urang mun nepi ka kitu mah aya we sieun. Aya we sieun gitu, dari isuk kumaha dahar, isuk ge acan atuh engke we tenang heula. Engke we isuk. Tapi kasieun dah. Kasieun eta sakepeung manusok ya ngaganggu lah. Ngaganggu keyakinan teh nyari isuk teh dahar moal. Isuk ge acan atuh padahal mun engke lamun isuk tah pikiran. Ari sieun ti ayeuna keneh, artinya jauh ke depannya bukan hanya isuk gitu. Aduh kalau begini nanti bagaimana? Nah, tak mah kumaha engke we atuh tenang. Nah, sampai di sini tadi bahwa dunia itu seperti di sini Allah menggambarkannya dengan tanaman bagi petani, artinya yaitu yang hijaunya menyenangkan, menggairahkan, menggiurkan, artinya tarikannya sangat kuat. Padahal semuanya itu yang namanya tanaman itu pasti akan menua, menguning, mengering, kemudian mati. Pasti dunia itu akan hilang. Ya, apakah seperti tadi contohnya ya, asalnya sesuatu yang dianggap wah begitu megah, begitu hebat. Kalau Allah memerintahkan gempa sebelah sana, kemudian runtuh dan hancur, selesai berarti. Ya kan kemegahannya, keindahannya kan hilang. Kalau dengan gempa teruntuh gemureun atuh barulah tembokna, teu indah deui teh. Kalaupun itu bertahan gitunya sampai kiamat, ya engkewe ku kiamat kira bakal leungit lah kalau kumaha geus. Dengan kiamat itu semuanya akan hilang. Wa fil akhirati azabun syadidun wa magfiratun minallah. Dan di akhirat itu nanti ada 2, ada azab yang keras, ada ampunan. Nah, di akhirat itu nanti ada 2 kemungkinan berarti yang akan didapatkan oleh seseorang, apakah azab yang keras atau ampunan dari Allah. Nah, artinya ini juga harus sudah tertangkap, berarti ini harus sudah bisa menangkap. Ini nanti yang akan diberikan oleh Allah di akhirat itu, apakah azab yang keras atau ampunan. Ya tentu kan kalau orang yang waras itu sebetulnya. Ari nu waras mah piraku, apa ini pilihan? Ya artinya pilihan, nanti mau pilih azab atau pilih ampunan. Dan nu waras mah meureunna atuh geus kudu piraku milih akeun bae akeun we kumaha engke lah. Artinya kalau diampuni oleh Allah, nuhun, diazab oge masih kan nyawa diampuni nuhun gitu, diazab mung ketang artinya bukan pilihan. Ini nih sekali lagi nih di lanjutan ayatnya, wa fil akhirati azabun syadid wa magfiratun minallah. Di akhirat itu nanti ada 2 kemungkinan, apakah azab yang keras atau ampunan dari Allah. Ini kan bukan pilihan, seperti di akhirat itu ada surga dan neraka, bukan pilihan. Kalau nggak salah, saya pernah mengatakan begini, ya manusia itu jangan ke neraka karena salah manusia ke neraka. Salah teh nu salah jalan, yang tersesat, nu linglung, nu teu panggih, nu teu manggih jalan nu bener, kadinya pasti tungtungna teh. Berarti mereka kan yang salah jalan, ulah ka neraka mah jelema malain kadinya kuduna ge. Manusia itu harusnya masuk surga. Kita batasi manusia sajanya, makhluk yang lainnya juga kan adanya.
Manusia itu harusnya masuk surga karena sejak diciptakan, sejak awal diciptakan oleh Allah itu kan sudah dirahmati, dikasihi, disayangi. Piraku di akhirat jadi disiksa. Ya, sejak awal penciptaannya pun gitu manusia ini sudah dirahmati oleh Allah. Tapi di dunia ini kan termasuk rahmat Allah juga belum yang sesungguhnya. Canu asli can rahmat Allah di dunia. Ya, rahmat Allah yang sesungguhnya itu adalah nanti di surga. Ta eta anu asli rahmat Allah didinya di surga. Ya kalau dunia itu tadinya kembali lagi ke sana benar itu segala-galanya di dunia ini bukan yang sesungguhnya. Nah, termasuk rahmat Allah pun yang ini teh berarti hadis teh Allah memiliki 100 buah rahmat, dari yang 100 itu Allah mengambil 1. Yang diambil oleh itu 1-nya dari 100 rahmat yang Allah miliki itu Allah mengambil 1. Nah, yang 1 ini Allah gunakan, Allah bagikan kepada seluruh ciptaannya. Dari dulu sejak awal penciptaan sampai nanti hari kiamat. Alam raya ini semuanya itu hanya dengan 1 buah rahmat Allah. Seluruh makhluknya. Sehingga Rasulullah menggambarkan begini, rahmat Allah itu kumaha sih? Itulah kurang lebih pertanyaannya itu ya. Rahmat Allah itu seperti apa? Kamu melihat burung bisa terbang, ikan hidup di air, dan semuanya gitu, artinya tanuk itu disebut rahmat Allah. Nah, ini Rasulullah menggambarkan bahwa seluruh makhluk Allah itu dirahmati, tapi itu hanya dengan 1 buah rahmat. 1 buah rahmat Allah itu untuk seluruh makhluknya. Dari sejak awal menciptakan sampai nanti hari kiamat, yang 1 ini tidak akan habis. Tasakitu hiji na teh rahmat Allah teh. Hiji nanti sakitu tah rahmat Allah teh dipakai lah, akhirnya digunakan, diberikan kepada seluruh makhluknya sejak dulu awal penciptaan sampai nanti hari kiamat. Artinya kan selesai berakhir. Rahmat Allah yang 1 itu tidak habis. Yang 99 lagi masih utuh, berarti belum diapa-apakan, memang belum terpakai karena sudah cukup hanya dengan yang 1 rahmat ini. Yang 99 oleh Allah nanti akan diberikan seluruhnya hanya bagi penghuni surga. Padahal penghuni surga berapa banyak? Artinya sudah jauh yang kebagiannya. Asalnya kan kalau sekarang ini di alam dunia ini kan seluruh makhluk Allah kebagian rahmatnya. Tadi kan burung kebagian. Karena Rasulullah ditanya rahmat Allah itu bagaimana? Burung bisa terbang karena rahmat Allah. Ikan hidup di air karena rahmat Allah. Sementara di akhirat itu penghuninya kan sangat terbatas, berarti yang penerima rahmatnya itu jadi jauh lebih sedikit. Hanya mereka yang masuk surga. Sementara rahmat yang diberikannya hiji nawae siga kitu tadi 99 seperti apa? Itu diantara yang mengarahnya menunjukkan bahwa mal bisa dibandingkan sebenarnya antara dunia dan akhirat. Tapi manusia tadi dituntut mampu menangkap gambaran tentang akhirat berdasarkan penjelasan dari ayat Quran, gitunya dari hadis, supaya kalau punya gambaran yang benar gitu tentang akhirat, pastilah ku gambaran wunggul. Jangan melihat langsung seperti Rasulullah. Ya kalau Rasulullah memang sudah diperlihatkan oleh Allah surga seperti apa, neraka seperti apa. Dengan gambarannya saja manusia harus berkesimpulan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya.
Eta mah berarti dituntut eta masalahna mampu menangkap lah gitunya, mampu menangkap, mampu menggambarkan surga dan neraka dan seluruh tentang akhirat. Jadi karena di sini judulnya pun perbandingan dunia dan akhirat. Artinya segala-galanya tentang dunia dan keduniaan, dan di sana akhirat kan bukan hanya surga kan, artinya nerakanya juga harus bisa tertangkap. Padang mahsyarnya, airnya, air di surga seperti apa, air di neraka seperti apa. Alah, ayat ieu mah ayat Quran kieu asana mah. Ayat atau hadisnya yang hadis ya mah. Kalau di Imam Bukhari kalau nggak salahnya di Sahih Bukhari itu judulnya teh dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ya ayat gaya itunya ada ayatnya ada yang penghuni neraka itu minta sesuatu kepada penghuni surga, minta makan eta teh karena yang di neraka itu lapar. Eta teh aya asana mesti dicatat hadisnya nanti mau saya tulis. Jadi begini, Rasulullah menyebutkan rasa laparnya lapar seperti kita ingin makan. Rasa lapar penghuni neraka itu luar biasa, lapar berat, meureunana disiksa teh capek, meureunana disiksa teh capek gitu nepi ka lapar. Artinya kelaparannya, rasa laparnya itu sehingga kepada penghuni surga itu meminta sesuatu ya makanan dan minuman yang ada di surga. Nah, penghuni surga menjawab tidak bisa karena Allah mengharamkan apa yang ada di sini bagi penghuni neraka. Nah, ketika mereka kelaparannya merasa lapar yang hebat, oleh Allah diberi nih makanan penghuni neraka. Nah, itu tadi antara di surat Al-Ghasyiyah mah laisa lahum ta'amun illa min dori. Tidak ada makanan bagi mereka di dalam neraka itu kecuali dori unten, jadi durinya makanannya itu keras, lebih keras dari baja itu etan teh. Dan berduri tajam. Tapi itu kategorinya makanannya ditelan ge mun lapar. Tapi ketika ditelan itu akan terus menyayat gitunya. Sepanjang ditelan gitu tina tikoro gitu sampai ke itu akan terus menyayat dan menghancurkan bagian dalamnya. Nah, belum lagi ketika haus dikucuran, lain kadieu asup teh ti dieu dikucuran kana sirahna tembus sampai ke bawah kakinya, hancur badannya. Nah, itu yang harus mampu ditangkap, artinya ya mampu ditangkap, mampu digambarkan. Karena sekarang ini judulnya perbandingan dunia dan akhirat, bukan dunia dan surga, perbandingan dunia dan akhirat. Ini lanjutannya sedikit lagi nih. Nah, di dunia dan di akhirat itu ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, waridwanun dan juga keridoannya. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ini kesimpulannya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Dunia dan keduniaan itu kesenangan yang menipu. Ya teh. Sedikit lagi nih. Jadi maknana teh kalau merasa senang dengan urusan keduniaan katipu. Merasa senang, merasa nikmat, bahagianya itu dengan urusan keduniaan berarti katipu. Tapi ini kan maknanya seperti itu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Kan gitu berarti maknanya teh. Kalau merasa senang, nikmat, bahagianya itu dengan dunia, dengan urusan keduniaan katipu, lain itu atuh disebut nikmat mah.
Artinya kan bukan yang seperti itu yang namanya nikmat, senang, bahagia. Nikmat, senang, bahagia mah kalau di dia, nah berartinya di dunianya. Kalau di dunianya itu, katakanlah di dalam dirinya ada keyakinan, engke bakal ke surga, tak senang tadi dunia teh. Bisa nggak yakin seperti itu? Ya bisa nggak yakin seperti itu bahwa engke teh pasti ke surga? Nah, nggak balik deui kana diri juga neta amal sia kumaha yakin ke surga beramal soleh tara. Ya artinya kan tah dengan beramal soleh akan muncul kenikmatan yang sesungguhnya. Apalagi kalau sampai kepada eta nubianya muncul rasa yakin bahwa nanti di akhirat masuk surga mulai oleh nikmat betan eta tuh. Ya, itu kan yang dirasakan tadi deui eta hadis nanya. Tadi teh Ummu Harisah. Harisah itu usianya masih muda berarti memang sudah usia balik sebetulnya. Usia balik, usia yang sudah memenuhi syarat untuk ikut perang. Ternyata Harisah ini namanya ya Harisah nih. Anak masih sangat muda gitunya gugur di medan perang waktu perang Badar. Ibunya kan yang kepada Rasulullah. Ibunya yang datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, engkau tahu itu kan bagaimana aku ibunya lah gitunya terhadap ini Harisah anak. Mun teu yakin ka surga rekamuk saya pokoknya. Itulah si indung nanti. Tadi hadis nanti kalau apa engkau mengira surga itu hanya satu? Surga itu banyak tingkatannya dan Harisah itu di surga Firdaus. Eta Harisah teh pemuda pemuda yang masih sangat belia, dia gugur di medan perang. Ibunya gitu yang merasa sangat kehilangan lah itu tadi nama sedih. Tapi apakah naon cek urang mah kumaha ieu nasibna di surga henteu? Apa engkau Rasulullah kan biasalah jawaban Rasulullah masak normatif udahnya. Selalu normatif, memberi ilmu lebih gitu. Jadi apakah Harisah itu yakin ke surga? Rasulullah itu bukan hanya mengatakan iya di surga. Tapi Rasulullah menjawabnya itu dengan apa engkau kira surga itu hanya satu? Banyak tingkatannya surga teh dan Harisah itu di surga yang paling tinggi. Tahapan keyakinan seperti itu sudah banyak dimunculkan oleh Rasulullah. Bahkan ada kan 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Ini bisa. Mereka itu sudah tahu sejak mereka masih hidup. Ya, mereka dinyatakan demikian, dipastikan masuk surga tanpa hisab itu sejak mereka masih ada orang-orangnya. Seperti kepastian Bilal masuk surga. Ya kan diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah diberitakan kepada orangnya, kepada Bilal di depan orang banyak. Dan Rasulullah menanyakan bagaimana bisa seperti itu. Kan Bilal bisa menjawab, iya amal saya mah eta anu matang nikmat. Kan ditanyakan oleh Rasulullah kepada Bilalnya bagaimana bisa seperti itu. Artinya iya kepastian masuk surganya sudah diberitahukan oleh Allah. Bilal menjawab, yang Bilal sederhana, bisa nggak jawab dia sederhana tapi manis teh ya. Jawaban teh sederhana tapi wah geningan amal Bilal teh. Itu Bilal waktu itu ya bungkul gak jawab nanti. Aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu. Ini sederhana pisan teh. Artinya apa hanya amal itu? Justru itu amal yang tidak seberapa yang disebutkan oleh Bilal. Artinya kalau yang seperti ini saja oleh Bilal itu mengatakan aku tidak pernah terlewatkan, apalagi amal-amal yang dianggap besar. Nah itu yang seharusnya merasakan nikmat, mendatangkan kenikmatan. Matanu eta kalau kenikmatannya hanya dengan urusan keduniaan, nah ya ayatna nipu eta mah dunya mah.
Ya artinya ketika melakukan sesuatu nikmat, intinya ketika melakukan sesuatu itu nikmat, mendatangkan kenikmatan, suga eta mendatangkan pahala di akhirat enggak? Nah, buat nikmat kuno gitu. Ya harusnya kan nikmat itu dengan sesuatu yang menghasilkan pahala, da eta pi surgaeun mah. Ari kitu mah nikmatna teh eta teh anu garentel-garentel eupat disik-isik nepi ka sore. Nah, nikmatna nu kitu. Tapi nikmat eta teh katipu ataupun gitu mah. Nepi ka palus-alus eupan ban. Yo untuk pan saya palus nama. Yesus kadinya. Eupan saya baca cong giriwil. Kekare dialungeun si santok. Cek duka dua mau nepi kana eupan saya mah. Saya bukan geger-geger eupan, pan lauk geus ngajelang buru-buru atuh geus teu kuat ye. Yang nyontok. Dekat tilu nu ade mah. Eupan saya pakalus mah. Saya mere kuseup Minggu, Sabtu lauk ka ari mah. Keketrok pan pe anjing bade kuseup. Nu kitu nya nikmat teh kudu kitu. Katipu sok ieu tah ayatna. Innamal hayatud dunya apa nih? Itu nya ujung hadis nanti. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan bukanlah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Artinya akan membuat manusia itu seperti itu dunia teh. Senang, bergembira, nikmat. Tak urusan dunia teh akan membuat manusia seperti itu. Lalu orangnya merasanya senang. Tak muka tipu deh. Seharusnya senang mata contohnya para sahabat. Kalau bagi mereka nya memang kepastian masuk surganya sudah diberitakan oleh Allah. Mereka senang nggak? Tak senang manuk itu. Jadi kalau saya pernah mengatakan begini, bahagia itu sederhana, taat, cok, bener teh. Harusnya ketaatan sekecil apapun itu yang mendatangkan kebahagiaan. Misalnya kalau ketika sedang berjalan gitunya, kamari usum kurban, loba panggang sate di jalan teh, apalagi di sini memang banyaknya. Nya kedua dan nyate unggal imah merunan dahar barudak teh bari resep teh beres leung we. Ketika berjalan nemu itu kan membahayakan gitunya. Ambil. Kita mengerjakan itu bukan sekedar sosial membahayakan orang. Itu ada dalilnya. Saya melakukan karena mengamalkan dalil tetet nikmat tuh gitu teh. Karena melakukannya itu karena taat. Ini hadisnya teh jika ada seseorang yang membuang sesuatu yang membahayakan dari jalan, Allah memuji orang itu dan mengampuni dosanya. Bungah teh digitukeun. Tanu kitu harusnya yang mendatangkan kebahagiaan taat. Artinya kan melakukannya itu karena taat. Nah kalau bahagianya gitu karena eupan pangalusna katipu. Nya ge lauk ka ari mah poe Sabtu. Nya ge lauk datang ka ari mah poe Sabtu. Katipu senang teh kudu ka hari itu atuh. Iya ayatnya lu ieu mah bahaya pisan ayatnya. Ngaracun ayat teh. Kalau saya pernah mengatakan seperti itu nya. Dan juga kan begini. Tah ieu mah si Joni teh anu ieu mah. Ari naon sebutna teh? Ari senang nah hayang taatna moal panggih atuh kalau kumaha ge coba bener nya. Nya senang nah hayang taatna moal dibere nu teu taat mah enggak akan diberi kesenangan kecuali bertemu dengan kesenangan-kesenangan yang seperti ini nu naripo wungkul. Senang nah hayang taatna moal kan mustahil kalau tidak taat kepada Allah lalu oleh Allah diberi kegembiraan, kesenangan, kenikmatan, moal panggih. Tah ieu mun kudu diajar jeung rada lila diajarna teh. Nepi ka dinya tah nepi ka nu bieu tah lamun manggih panggang sate teh atoh. Di situ ada amal, di situ ada ketaatan.
Apalagi kalau di dalam hadisnya tadi kan jelas dari amal tersebut Allah menjanjikan, Allah menyanjung, memuji, menyanjung orang itu dan mengampuni dosanya. Amalna apa teu sapira. Tapi da eta tah nu matak nikmat nama. Disanjung, dipuji oleh Allah dan dosanya diampuni, penuh kitu nu nikmat we. Jadi kudu diajarkan ieu tah ayatnya, jangan lupa. Saya katakannya ini kade tah, jangan lupa ayatnya. Dunia itu bukanlah dunia itu kecuali hanya kesenangan yang menipu. Pasti menyenangkan dunia mah.